Monkey business. Apakah kamu pernah mendengar istilah monkey business? Sebuah praktik yang dimana dapat berimplikasi secara hukum, namun terkadang praktik ini juga terjadi tanpa disadari. Salah satu alasan yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan para pemilik usaha maupun masyarakat luas secara konsumen tentang konsep monkey business itu sendiri. Oleh karena itu, tak aneh jika beberapa orang mungkin melakukan praktik ini secara tidak sadar. Baiknya, jika tidak ingin terjerat ke dalam monkey business, kamu perlu mengenal dulu apa itu monkey business. Monkey business secara sederhana dapat disebut sebagai upaya penipuan dalam bisnis. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa dari sekian banyak hewan, monyet menjadi hewan yang dipilih sebagai analogi untuk praktik kotor ini? Sebenarnya, nama ini diambil dari kesamaan karakter antara monyet dan pelaku penipuan. Monkey business di sini lebih pada istilah yang diambil dengan memperlihatkan sikap monyet yang ketika mendapatkan keuntungan seperti makanan, kemudian dia akan lari atau kabur. Dengan begitu, kamu sudah sedikit memiliki gambaran tentang bisnis monyet ini. Mereka yang menerapkan praktik bisnis kotor ini biasanya juga memiliki karakter serupa, yaitu langsung kabur agar tidak diperkarakan. Wajar saja sih, salah atau tidak. Tentu tak banyak orang yang rela diperkarakan secara hukum setelah melakukan suatu kesalahan, kan? Nah, dari kesamaan karakter tersebut, sudah paham kan? Kenapa monkey business adalah nama yang tepat untuk praktik ini? Monkey business bisa diartikan sebagai strategi bisnis yang bertujuan untuk merugikan orang lain dengan cara meningkatkan keuntungan bagi diri sendiri, walaupun dengan penipuan. Oleh sebab itu, bisnis monyet ini tergolong dirty business atau bisnis kotor yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha. Istilah ini lazim ditemukan dalam bisnis dan investasi. Pelaku akan kabur begitu saja setelah memperoleh keuntungan yang didapat dari merugikan orang lain. Cukup masuk akal mengapa strategi ini dapat dengan mudah menjerat banyak orang. Pasalnya, tidak sedikit orang yang masih memiliki mindset ingin cepat kaya, ingin memperoleh keuntungan tanpa perlu bersusah payah, ataupun memuaskan ego semata. Dari mindset inilah, seseorang atau kelompok tertentu mengambil celah lewat strategi ini untuk kepentingan dirinya. Jenis strategi monkey business sangat beragam. Dapat berupa investasi bodong, berkedok tabungan, atau arisan online, maupun jual beli barang dengan komoditas yang sulit dicari. Sejarah. Bicara mengenai sejarah terbentuknya kata monkey business, pada mulanya strategi ini dikenal dengan sebutan monkey shine pada tahun 1832 yang memiliki arti perbuatan yang buruk. Kata ini juga pernah muncul di salah satu lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal bernama Jim Crow. Tidak hanya lagu, istilah monkey business juga muncul di sebuah buku yang ditulis oleh W. Peck di tahun 1884, There Must Be No Monkey Business Going On. Seiring berjalannya waktu, kata ini mengalami perubahan menjadi monkey business karena erat kaitannya dengan kegiatan bisnis. Lalu, apa saja contoh monkey business yang harus diwaspadai? This is my fault. This has to stop. This isn't the way. You know what they're capable of. Caesar is home. 1. Arisan digital. Praktik arisan digital atau arisan online merupakan salah satu contoh monkey business yang paling mudah dilakukan. Karena sifat dan cara kerjanya yang sangat mudah sekali untuk disalahgunakan, secara singkatnya, para kelompok arisan akan menyetorkan uang mereka ke bendahara yang telah mereka pilih. Kemudian,
Setiap bulannya nama sekelompok orang ini akan dikocok dan nama yang keluar pun berhak membawa pulang seluruh uang yang sudah dikumpulkan di bulan tersebut. Nah, bagaimana jika hari pengocokan nama bendahara ini tidak dapat ditemukan? Dengan kata lain, bendahara tersebut kabur dan melarikan uang yang seharusnya dia serahkan kepada peserta arisan yang namanya keluar saat pengocokan. Yap, benar sekali. Mereka yang sudah mengumpulkan uangnya akan mengalami kerugian. Dan kegiatan yang seharusnya bisa memupuk rasa solidaritas di antara pesertanya pun berubah bentuk menjadi sebuah monkey business. 2. Donasi. Hampir seperti praktik penipuan arisan digital, kegiatan donasi hanya bisa dimanipulasi untuk kepentingan satu pihak. Hanya saja, apabila dalam arisan uang seharusnya kembali ke tangan peserta arisan, untuk donasi, uang yang sudah dikumpulkan memang ditunjukkan untuk pihak lain. Namun, karena sifatnya, tak jarang praktik penipuan donasi sulit dideteksi. Apalagi pelakunya tidak transparan soal penyaluran dana yang dihimpun. Dalam praktiknya, kecurangan terjadi ketika uang yang seharusnya disalurkan ke pihak lain tidak disalurkan sebagaimana mestinya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Praktik ini juga termasuk dalam monkey business. 3. Trading. Belakangan ini, dunia teknologi sempat dihebohkan banyaknya iklan-iklan yang menawarkan investasi berbasis trading. Tidak terlalu lama, tepatnya awal tahun 2022, muncullah berita kasus penangkapan afiliator investasi bodong yang mengatasnamakan trading, ternyata gambling atau perjudian. 4. Investasi tanaman hias. Di bawah manajemen normal, bisnis tanaman hias sebenarnya bukan bisnis yang memungkinkan. Tentu saja bukan. Berbeda dengan makanan atau real estate, tanaman hias bukanlah kebutuhan primer yang mutlak diinginkan pelanggan. Namun, pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, mereka yang terlibat dalam bisnis ini bisa meraup untung besar. Asalnya, sebagai bisnis hobi, di luar kebutuhan pokok sehari-hari, tanaman hias juga memiliki tren tersendiri. Jika dilihat kembali, sebenarnya kita pernah mengalami beberapa kali tren tanaman hias. Saat tren ini sedang ramai-ramainya, kita bisa dengan mudah menemukan satu pot tanaman dibanderol dengan harga yang sangat tinggi, bahkan mencapai angka jutaan. Tentu saja, tidak semua penjual terjun ke monkey business. Tetapi, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap banyak oknum pedagang yang secara ilegal memanfaatkan tren ini untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Caranya juga tidak sulit. Pelaku akan mencoba meyakinkan korbannya bahwa tanaman hias yang sedang ngetren merupakan investasi yang menguntungkan. Karena memang sedang tren, tentu tak sulit mencontohkan beberapa pemilik usaha yang memasang harga tinggi untuk produknya. Karena tren ini bersifat musiman, sayangnya tingkat resiko sebagai investasi cukup tinggi. Akibatnya, para korban yang telah menginvestasikan uang dalam jumlah besar dan berharap untuk menggandakan modalnya justru berakhir dengan gigit jari ketika harga turun dan pelakunya tidak lagi ditemukan. 5. Investasi ikan hias. Seperti bisnis tanaman hias, bisnis ikan hias sebenarnya memiliki sifat yang sama, yaitu memanfaatkan tren produk dengan nilai variabel dan musiman. Sekali lagi, tidak semua pengusaha yang menjual ikan hias tersebut adalah pengusaha yang buruk ya, atau sedang mempraktikkan monkey business. Namun, jika dilihat dari kecantikan dan keunggulan fisiknya, tentu tidak sedikit pecinta ikan hias cantik yang rela merogoh kocek mahal untuk mendapatkan jenis ikan hias ini. Namun tren ini menjadi bahan empuk bagi para pengusaha monyet yang ingin cepat mengakumulasi keuntungan. Itu dia contoh monkey business yang pernah terjadi di Indonesia yang perlu diwaspadai.
Memang dari contoh yang sudah disebutkan, tidak semua menerapkan praktik monkey business. Kita harus tetap waspada, jangan sampai diri kita masuk ke dalam jebakan monkey business. Untuk lebih lanjut, kamu perlu mengetahui ciri-ciri monkey business. Ciri-ciri berikut ini dapat kamu jadikan acuan agar lebih mudah mengenal strategi ini. 1. Perputaran nilai barang tidak stabil. Karena barang monkey business bukanlah barang yang sustainable atau digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, nilai yang ada pada barang tersebut sangatlah tidak stabil. Sewaktu-waktu dapat mengalami kenaikan yang pesat lalu tidak lama kemudian turun drastis, atau bubble ekonomi. 2. Barang atau komoditas yang ditawarkan tidak sustainable atau musiman. Monkey business hadir karena adanya tren di suatu kelompok atau masyarakat. Tren yang ada bisa berupa kepemilikan barang langka, unik, ataupun transaksi keuangan tertentu yang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Sayangnya, komoditas tersebut tidaklah sustainable. Barang tersebut tidak relevan untuk masa-masa mendatang karena mereka bukanlah tidak digunakan untuk sehari-hari dan tidak termasuk ke dalam kebutuhan primer. 3. Menawarkan keuntungan instan. Ciri berikutnya yang sering ditemui adalah menawarkan keuntungan instan. Bisnis monyet mengeksploitasi keserakahan orang sehingga ego mereka memakannya. Misalnya, investasi online yang menawarkan pengembalian lebih dari 70% dalam sebulan. Tentu keuntungan ini sangat tidak masuk akal, mengingat investasinya sudah lama tidak terlihat. 4. Tanpa jaminan. Monkey business tidak memiliki jaminan. Jika ada yang berani mengembalikan, bisa dipastikan perusahaan tersebut menggunakan skema Ponzi, di mana sekali atau 2 kali mereka menguntungkan kamu, setelah kamu memberikan modal tambahan, uang kamu diambil. Karena itu, waspadalah terhadap model bisnis tanpa jaminan. Itulah pemahaman singkat mengenai monkey business yang sampai saat ini banyak kita temukan. Masih banyak lagi bisnis curang seperti ini. Jangan karena iming-iming besar dan menjanjikan, hati menjadi luluh. Tetap kritis, pertimbangkan dan pikirkan. Jika perlu, cek apakah sudah terverifikasi atau belum. Jadi, buat kamu yang tertarik mengikuti apapun itu, perlu telisik dan perhatikan seksama. Jangan sampai masuk dalam kasus penipuan seperti ini. Tetaplah waspada dan berhati-hati di dunia penuh tipu-tipu ini.